keteladanan dasar dharma seperti itu, dan maksudnya bisa menjiwai itu, insya Allah dimanapun bidang dia bekerja, dimanapun dia kehidupannya akan selalu membawa kebaikan, karena kejujuran diutamakan, kerja keras diutamakan, bekerja sama selalu diutamakan. Nah itu orang-orang yang seperti itu akan bisa hidup dimanapun, insya Allah. Kalau kita bekerja melebihi apa yang kita dapat, suatu saat kita akan mendapatkan lebih dari itu. Jadi kita bekerja harus melebihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Yuni. Selamat sore Kak Yuni. Sore juga. Suara aku mana? Iya, nggak apa-apa Kak Yuni. Menjelang hari buka puasa Kak Yuni, gimana puasanya, lancar Kak Yuni? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Ini di Cikal Podcast, jadi kita manggilnya kakak. Mungkin biasa dipanggil ibu gitu ya. Nggih, nama lengkap Kak Sri Wahyuni, betul nggih? Betul ya. Sekarang menjabat sebagai Dirut Puspahastama. Oke. Kak Yuni, ini kan spesial edisi Kartini ini bulan April ya. Kita mau upload di bulan April ini. Menurut Kak Yuni, Kartini itu, RA Kartini, Raden Ajeng Kartini itu seperti apa Kak Yuni? Ya, sebagai sosok seorang perempuan yang tangguh ya. Tangguh. Masa eranya dia sudah punya pikiran yang jauh ke depan kayak gitu. Itu sudah luar biasa ya bagi saya. Oh gitu ya. Menurut Kak Yuni, apa sih inspirasi Kartini yang bisa diteladani oleh perempuan di saat ini? Nah ini kan Ibu Kartini kan memperjuangkan emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Ya memang kala itu ya wanita kan selalu posisinya berada di bawah laki-laki ya. Jadi dia punya pemikiran untuk kesetaraan gender. Iya seperti itu. Jadi untuk saat ini ya memang perjuangannya itu bisa kita ini kan sekarang juga ya. Jadi sekarang juga wanita itu jangan kalah dengan laki-laki ibaratnya dari semua bidang apapun ya, bidang apapun. Jadi wanita itu bisa membuktikan bahwa mereka dapat, dia juga bisa. Oh gitu ya. Iya, mereka bisa, dan mereka juga jangan dianggap remeh oleh laki-laki. Oh ya, jadi setara gitu ya, Kak Yuni ya. Yeah. Kak Yuni pernah dengar tentang apa namanya suratnya RA Kartini, di sana disebutkan habis gelap terbitlah terang. Ya, menurut Kak Yuni artinya sendiri habis gelap terbitlah terang. Menurut Kak Yuni apa ya? Kalau menurut saya ya habis gelap terbitlah terang. Dari yang istilahnya kita perempuan tidak berdaya seperti itu, dari keterbelakangan kita bisa ke kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Jadi terangnya itu bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan laki-laki, kita bisa beremansipasi, kita bisa istilahnya bisa jalani bidang apapun itu perempuan gitu. Tidak hanya sebagai seorang ibu rumah tangga saja. Sebagai dan ini agak sensitif ini Kak Yuni. Sensitifnya. Iya. Poligami. Iya, karena di riwayat hidupnya RA Kartini juga beliau, Raden Ajeng Kartini juga bukan menjadi istri pertama Kak Yuni. Nah, menurut Kak Yuni sendiri bagaimana tentang poligami? Aduh, susah ini untuk menjawab. Kenapa susah Kak Yuni? Memang kalau untuk beberapa orang yang benar-benar memahami gitu ya. Asalkan mereka bisa berbagi, istilahnya bisa adil, bisa gitu, adil. Ya, silakan saja. Tapi kalau saya pribadi ya itu berarti ya untuk menguji pasangan kita juga ya, apakah dia benar-benar setia sama kita, apakah dia juga sudah istilahnya sepenuh hati dengan kita gitu. Karena kan ya kalau memang niatnya gitu ya, kadang-kadang ada niat yang memang benar-benar menolong, ada memang yang niat yang bukan untuk itu. Tapi gitu. Kebanyakan ya laki-laki alasannya ya saya kan menolong gitu. Menolong ketidakmampuan perempuan. Nah untuk itulah jadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang diinginkan RA Kartini. Jadi kita bisa membuktikan
ya, menyuarakan diri. Iya, menyuarakan dan tidak perlu dikasihani sampai dengan dia kayak gitu. Oh iya. Dikasihani ya. Tapi dikasihi iya. Oh, dikasih itu. Iya, dikasihi, disayangi, tapi dikasihani tidak Beda, ya. iya. Beda konteks luar biasa Kak Yuni. Kak Yuni, saya lihat ini Kak Yuni kayaknya belum pulang kerja ini, betul ya Kak Yuni ya? Belum luar biasa. Kalau pulang kerja jam berapa Kak Yuni? Biasanya maghrib. Maghrib itu. Seringnya maghrib. Sebagai direktur utama PT berarti ya? Perumda Puspa Hastama, dulu juga sebagai komisioner KPU pernah ya. Berarti terbiasa sibuk dong Kak Yuni? Ya, terbiasa sibuk memang. Jadi saya memang suka bekerja. Suka dari bekerja. selepas SMA dulu. Jadi saya kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja, oh menarik ini. Kuliah di mana, kerja apa Kak Yuni? Terus saya sekolah di sekolah kedinasan di Bandung, STKS Bandung. STKS Itu Bandung. kan sekolahnya kayak SMA, jam 7 sampai jam setengah 2. Masih ada waktu banyak luang, makanya saya juga kepingin membantu orang tua, jangan sampai menyusahkan orang tua. Jadi saya sambil bekerja. Jadi sibuk apapun, kerja keras itu sudah biasa dari dulu. Jadi ibaratnya dari lulus SMA, masuk kuliah, langsung saya juga kerja. Jadi 5 tahun bekerja, 5 tahun kuliah berbarengan gitu. Kerja apa sih yang dilakukan Kak Yuni? Menarik sekali ini. Nah, kerjanya juga kan karena yang bisa disambil itu kan yang ini ya, yang saya dulu kerjanya di restoran. Di restoran? Wow, capek loh Kak Yuni. Ya, capeknya luar biasa. Dari pulang kuliah langsung Part timer gitu ya? Bukan, tetap. Oh, pegawai tetap. Luar biasa. Jadi, langsung bekerja sampai jam 10 dan sampai kalau malam minggu sampai jam 11 malam. 11 malam. Nanti mengerjakan tugas kuliah sekitar pukul 12 ke atas. Nah, itu sudah terbiasa seperti itu. Terus kuliah juga jam 7 harus tepat waktu, jam 7 pagi seperti itu. Jadi sudah terbiasa lah kalau untuk misalkan lembur-lembur, kerja keras. Nah, itulah yang istilahnya membuat ya, yang penting kita jalaninya itu dengan enjoy, kita senang, kita semangat, apapun ya terasa ringan gitu. Ini aneh nih ya. Capek kok enjoy itu gimana Kak? Kalau kita melakukannya senang. Senang ya? Iya. Oh iya, senang capek berarti itu gimana Kak Yuni? Apalagi saya kan kuliahnya di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial ya. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan Sosial, ya. Nah, itu kan mengurusi PMKS. PMKS itu adalah masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Iya. Jadi kami 5 tahun digembleng bagaimana mengurusi anak-anak terlantar, anak jalanan, disabilitas, terus mereka-mereka yang tersisih, mereka-mereka yang terbuang. Nah, itu ada sekolahnya khusus Kak? Khusus, kan? Sampai sekarang ada? Masih. Oh, saya kudet banget berarti ini. Itu punya Departemen Sosial, Kemensos. Kemensos, berarti lulusannya ikatan dinas atau gimana Kak? Kalau dulu ikatan dinas. No. Kalau sekarang kayaknya nggak tahu ini perkembangannya ke sini juga kayaknya ada juga. Luar biasa ya Kak Yuni. Ini menarik sekali ya, sering bekerja keras ya, dan sekarang jadi direktur Perumda Puspa Hastama. Kalau boleh tahu Kak Yuni, Puspa Hastama itu siapa Kak Yuni? Perumda. Iya, Perumda yang ngurusi apa ini Kak? Pengolahan hasil pertanian. Pengolahan hasil pertanian. Yang utama, makanya disingkat Puspa Hastama. Pengolahan pusat pengolahan hasil pertanian utama Puspa Hastama. Wah, produknya apa Kak Yuni? Ya, sementara ini hasil pertaniannya baru beras dulu ya. Baru beras, ya. Nanti hasil pertanian yang lainnya mungkin bisa satu persatu kita. Itu berarti ambil dari petani Purbalingga terus kemudian didistribusikan. Ya, kita distribusikan terutama sih untuk konsumsi PNS. Oh, konsumsi PNS wajib beli Puspa Hastama. Oh, iya. Ya, tidak sih wajib, dihimbau. Artinya ke petani juga membantu sekali Kak Yuni. Insya Allah membantu, tapi memang kita belum maksimal seluruhnya. Jadi belum semua hasil-hasil dari kelompok tani atau petani kita serap. Ada banyak kendala gitu ya Kak Yuni ya? Ya, memang kita kapasitas untuk pemasarannya masih belum seluas. Belum luas. Ya, belum Tapi luas. PNS semua sudah ngambil ya Kak Yuni?
Belum juga. Oh, waduh, ini buat teman-teman Belum juga. PNS untuk mengambil dari perusahaan Tama karena itu bantu petani, betul ya Kak Yuni? Iya. Oh iya. Ya makanya saya belum bisa menampung semua ini karena ya memang permintaan konsumen masih begitu banyak. Kalau boleh tahu nih agak dalam sedikit, berapa sih daya tampung dari Puspa Hastama sendiri Kak Yuni? Daya tampung apa? Daya tampung untuk menyerap hasil pertanian dari petani berasnya? Ya banyak, kita punya gudang yang luas kayak Iya. gitu ya. Berapa ton kira-kira? Sekitar 3.000 tonan. 3.000 ton. Tapi sementara belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Iya. Kita perusahaan yang masih merangkak. Wah. Emang sudah berapa lama Puspa Hastama ini Kak Yuni? Kalau Puspa Hastama sendiri udah 15 tahun. 15 Tapi tahun, saya ya? di sini baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ada program khusus dari Kak Yuni selaku direktur utama di sana untuk meningkatkan kinerja dari Puspa Hastama Kak Yuni? Ya ada juga. Apa kira-kira programnya Kak Yuni? Ya kami kan pengen membuat produk beras premium ya. Beras premium, organik gitu-gitu ya semacam. Bukan, jadi kelasnya lebih naik lagi gitu. Organik harus benar-benar Ada sertifikat dan sebagainya. kita yang standar aja yang penyembuh. Oke, ya jadi memang sudah ada apa namanya, sudah ada rencana seperti itu ya Kak Yuni. Artinya memang itu dari produk dari Purbalingga sendiri gitu ya. Ya. Ada kelompok tani tetap yang menjadi rekanan istilahnya. Ya kami juga bertahap ya. Sekarang baru masih menatap ini. Masih menata. Ya, karena memang harus ini juga. Masih menata ya. Ya. Karena memang salah satu isu sentral dan politik itu adalah pertanian, benar ya Kak Yuni ya, pangan ya. Tekanannya berarti luar biasa Kak Yuni. Luar biasa. Tapi terbiasa menghadapi tekanan ya ini Kak Yuni. Betul. Singkat-singkat sekali jawabannya Kak Yuni. Kak Yuni, artinya dengan jabatan sebagai dirut ini kan membutuhkan waktu yang lebih ya daripada karyawan biasa gitu, pulang sampai maghrib itu mungkin ada rapat-rapat dengan pemangku kebijaksanaan gitu. Bagaimana pendapat keluarga Kak Yuni dengan kesibukan Kak Yuni? Kalau keluarga, karena memang dari dulu saya orang yang suka kegiatan sosial, gimana sih minimal mereka hobi itu. Nah itulah dukungan keluarga juga sangat penting ya. Ya. Tanpa dukungan mereka juga kita juga tidak bisa. Ya saya juga nggak bisa seperti ini kayak gitu. Iya. Jadi kalau dari keluarga terutama suami sudah sangat paham betul karena memang saya senang seperti itu. Senang capek, senang kegiatan-kegiatan gitu, bukan sampai ini ya, cuma senang inilah kegiatan-kegiatan karena memang saya tidak hanya dari dulu lah ya Karang Taruna Terus masuk juga Tagana Siaga Bencana. Oh, luar biasa. Jadi saya dengar juga Kak Yuni sering kalau ada bencana itu hampir pasti ada di sana membuat sesuatu gitu ya. Kok apakah karena dulu sekolah di apa tadi PMKS itu atau gimana Kak Yuni? Ya memang gitu, jadi didikan kami kan seperti itu gitu ya. Dulu awal-awal ada Tagana kan setiap bencana kita datang Ya. selamat kebakaran ya kita ke sana dan Ya. sebagainya. Tidak hanya di wilayah Purbalingga tapi seluruh Jawa Tengah. Kak Yuni. Ya tergabungnya Tagananya Jawa Tengah. Semakin kesini kan saya semakin sibuk sekali ya. Ya. Apalagi di KPU kayak gitu. Di KPU ya betul. Lama-lama ya hanya ikut berpartisipasi memberikan arahan Luar biasa. Kalau melihat apa namanya bencana itu langsung terbuka gitu ya Kak ya. istilahnya ya sudah berikan panggilan Jiwa ya. Oh, panggilan hati ya. Kalau kebanyakan orang panggilan gaji kan. Ini tidak hanya mau- bencana saja saya juga kan selama ini membina penyandang disabilitas membina penyandang disabilitas. Itu membina bagaimana Kak Yuni? Ya dari tahun 2006 lah ya kita bentuk organisasinya, kita tata, kita kasih pelatihan-pelatihan. Ada organisasinya. Namanya Kalau saya sendiri punya yayasan
Lah. PPDI adalah ya penyandang disabilitas Indonesia. Itu ngurusi yang disabilitas semuanya berarti. Ya, di bawah kita ada kursusnya, ada komunitas tuli, Tenang. ada yang netra, ada yang daksa, ada yang tunanetra. Kami juga sering memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi saya bisa bekerja sama dengan unsur dan unsur pelatihan-pelatihan pada mereka seperti itu. Seringlah yang mereka sebisa mungkin bisa mandiri kasih pelatihan-pelatihan. Hasilnya gimana Kak Yuni? Hasil pelatihan-pelatihannya teman-teman disability gimana? Lumayan mereka juga banyak yang mandiri. Sudah mandiri ya. Iya. Kalau kita kan sering menjumpai itu malah disabilitas mereka itu dijadikan sebagai etalase, sebagai bahan jualan di perempatan-perempatan. Kalau Kak Yuni lihat itu bagaimana Kak Yuni? Nah itu ya kadang kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Kadang iya. sudah kita bina, Iya. kita didik, jangan sampai mengemis di jalan. Tetapi ya karena mentalnya mental mengemis kayak gitu, karena memang pendapatannya kan lebih banyak daripada Oh, iya Kak Yuni. jualan. Ya saya kira seperti itu karena kan tidak bermodal, Heeh. dikasih uang. Iya. Tapi ya insya Allah yang tergabung dalam PPDI ini sudah kita wakilkan Tapi memang ada yang sudah di apa namanya? Ada yang di bina sehingga kemudian mandiri kan? Yang dari perempatan-perempatan itu. ya ada juga Ada ya. ada yang berjualan, ada yang bisa mandiri. Kadang kalau mereka yang tidak bisa bekerja dan sebagainya, kita latih sebagai Atlet. Paralympic Games itu ya. Ya, Wow. Ada yang berprestasi Kak Yuni? ada. Ada. Purbalingga ada. Sampai Ada. tingkat Nah ini kemarin juga sudah ada berangkat 3 orang untuk masuk ke Pelanda Jawa Tengah. Pelanda Jawa Tengah. Ya, Mata nantinya akan ikut cabang ke olahraga? Peparnas Papua. Peparnas Papua. Jadi ikut mewakili Jawa Tengah. Tingkat nasional. Ada atletik, Atletik. ya sama panahan. Panahan. Itu juga Kak Yuni yang dampingi juga sama teman-teman itu di PPDI itu. Jadi bukan PPDI, kalau olahraganya namanya NPC. M NPC. NPC. National Paralympic Committee. National Paralympic Committee. Kak Yuni dan berbagi. Ini dengan suami sih kayak apa Kak Yuni kok bisa Kak Yuni setangguh ini gitu. Luar biasa. Luar biasanya gimana Kak Yuni? Cerita deh. Ya dia tidak istilahnya melarang atau ini malah karena dia sudah tahu jiwa saya. Ya. Dan sebelumnya juga saya sudah membuat komitmen ya bersama. Perjanjian pernikahan. Maksudnya komitmen bahwa saya Komitmen. memang tidak bisa menjadi hanya rumah tangga Biasa. berdiam diri di rumah memasak ya gitu tidak, tetapi saya ingin berkarya. Selagi saya bisa berkarya, jangan lawan saya. Dan selama ini bentuk dukungan dari suami apa Kak Yuni? Ya dia mengerti, memahami betul. Memahami. Jadi tidak misalkan saya pulang dimarahin gitu ya tidak, Enggak karena pernah. udah tahu. Yang jelas kan kita memang kegiatannya positif, bukan Iya. kegiatan yang istilahnya kumpul-kumpul. Karena saya bukan orang sosialita, bukan. Oh, Maksudnya bukan oke, yang oke, suka oke. gerak-gerak publik. Tapi ada sesuatu yang harus dicapai gitu ya. Kalau anak-anak gimana Kak Yuni? Anak-anak juga dari kecil saya didik untuk mandiri. Iya. Mereka juga paham betul bagaimana ibunya gitu. Pernah suatu saat saya di rumah, anak saya bilang, "Tumben Bu ada di rumah." Malah justru seperti itu, karena terbiasa dari kecil ini pasti Tinggal ya. kalau saya lagi nggak ada kegiatan di rumah itu malah heran, tumben Bu di rumah. Nah itu, tapi ya sebenarnya sih saya ini, tapi yang jelas ya saya tetap bisa membantu memperhatikan mereka. Dia memang udah mulai besar-besar sih ya, yang besar udah kuliah, yang kecil kelas 6 SD, karena ini lulus, tapi mereka sudah tahu betul karakter ibunya. Kak Yuni, nih saking sibuknya Kak Yuni sampai anak pun heran kalau ibunya di rumah ya. Kalau pas lagi nggak ada kegiatan gitu.
rehat lah. Nah itu, Kak Yuni bagaimana menciptakan suasana intim dalam keluarga di tengah kesibukan ibunya? Ya, paling tidak saya paling bisa Hari Minggu full gitu. Berkeluh kesah. Ya saat makan bareng, Iya. kadang menjelang tidur gitu, meditasi atau pas lagi libur gitu ya, kita manfaatkan benar-benar untuk keluarga. Artinya tidak ada alasan ketika seorang ibu sibuk sehingga keluarga itu terbengkalai gitu ya Kak Yuni ya. Luar biasa. Mungkin ada tips khusus Kak Yuni di keluarga yang Kak Yuni lakukan agar keluarga itu tetap kompak dan mendukung Kak Yuni. Ya paling tidak yang pertama adalah kita jujur ya, Jujur. kejujuran. Kejujuran. Kita terbuka sama keluarga, kita kemana kita terbuka gitu. Pakai GPS gitu ya dibagikan. Itu juga. Iya juga. Paling tidak kan saya ada acara ini di sini, saya ya pamit lah paling tidak, keluarga juga tahu wah ini sama bareng dan gitu. Sering gitu ya Kak Yuni. Sering kan ada acara mendadak dan sebagainya, tapi yang mereka ngomongin, tapi kan suatu saat ya kita harus mengganti itu gitu, misalkan Iya. harusnya jalan bareng, tapi enggak, kita akan lain hari gitu. Iya. Adakah memang Kak Yuni dari awal bercita-cita untuk seperti ini? Oh, ini luar biasa ini. Memang dari awal gitu. Kok bisa punya cita-cita seperti ini? Salah satunya memberikan hidup untuk hal-hal sosial. Iya, sebenarnya sih bukan cita-cita, cuma di dalam doa gitu, di dalam doa ya, hanya dalam doa itu selalu saya itu pengen jadi orang yang bermanfaat gitu. Ya, bermanfaat untuk orang lain, bisa membantu orang lain. Saya tidak bisa membantu secara material, paling tidak saya juga bisa sebagai mediator, fasilitator, ataupun sebagai apa ya, motivasi seperti itu. Kadang kita tidak bisa membantu mereka dengan materi, Iya. tapi dengan dukungan, motivasi, perhatian aja sudah suatu membantu gitu. Apa yang memantiknya Kak Yuni? Cita-cita ini kan ini ada yang memantik nih. Contohnya Kak Kartini karena dia melihat betapa perempuan terbelenggu ya. Kalau Kak Yuni ini melihat apa kok bisa sampai memantik cita-cita Kak Yuni seperti ini Kak Yuni? Masa kecil mungkin dulu ada cerita apa gitu sampai bersemangat sekali untuk seperti ini. Ya, saya juga memantiknya itu dari keluarga ya. Saya lihat Keluarga, itu ya. iya. Ibu saya di rumah saja gitu, ngurusin keluarga kayak gitu. Iya. Nah itu sepertinya kehidupannya itu kurang berwarna gitu kan. Kurang berwarna karena kita tidak keluar gitu ya. Iya. Hanya mengurus suami, hanya masak gitu ya, berkecimpung di dalam rumah, tidak bekerja kayak gitu. Iya. Nah itu membuatlah kayaknya hidup ini lebih berwarna itu kalau kita memang keluar, komunikasi dengan orang, kita Iya. banyak bertemu dengan orang. Disitulah nanti kita akan lebih dewasa dengan kehidupan. Wes mantap Kak Yuni. Ada yang memantik tentang keluarga ya dari sosok ibu yang di rumah malah ya. Iya. Iya. Kak Yuni, ini kan di Cikal podcast Cikal Pramuka ya. Kak Yuni melihat Pramuka sendiri gimana Kak Yuni? Wah, pramuka ya bagus lah. Dulu juga saya juga aktif di pramuka. Oh apa iya Kak Yuni? Di Karena apa Kak memang Yuni? ya, Aktif di apa? ya ikut anggota saja, belum sampai ke bandara ya apa ya namanya ya Iya. gitu. Tapi setiap kegiatan pramuka saya selalu ikut. Oh, selalu ikut. Karena saya suka hiking kayak gitu loh. Oh, sekarang gunung. Suka. Wah, ternyata. Suka. Iya, terus Kak Yuni, menurut Kak Yuni kan lihat pramuka sekarang ini seperti ini, terus kemudian perubahan zaman yang luar biasa, zaman milenial. Pesan buat teman-teman pramuka apa Kak Yuni? Ya, kalau saya sih melihat pramuka kan harus untuk apalagi untuk zaman sekarang ya, Iya. banyak istilahnya terpengaruh oleh
kemajuan teknologi dan gadget sebagainya. dan sebagainya. Jadi sekiranya itu menurunkan moralitas ya. Ya. Tapi kalau anak-anak pramuka yang selalu dilatih dengan keteladanan dasar dharma seperti itu, dan maksudnya bisa menjiwai. Itu insya Allah dimanapun bidang dia bekerja, dimanapun dia kehidupannya, akan selalu membawa kebaikan karena kejujuran diutamakan, kerja keras diutamakan, bekerja sama selalu diutamakan. Nah itu orang-orang yang seperti itu akan bisa hidup dimanapun, insya Allah. Amin. Kak Yuni, ya. Kak Yuni pasti punya moto, nilai atau prinsip hidup ya. Kira-kira motonya apa Kak Yuni? Moto hidup Kak Yuni, kok bisa sampai setangguh ini? Ya itu kalau moto kan kayak gini. Kalau kita bekerja melebihi apa yang kita dapat, suatu saat kita akan mendapatkan lebih dari itu. Jadi kita bekerja harus melebihi apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat? Capek ya Kak Yuni ya. Luar biasa. Dan itu yang membuat ikhlas juga, yang membuat spirit ya. Iya, spirit. Jadi kan kadang ada orang yang bekerja, nah ngapain bekerja keras, gaji cuma segitu misalkan. Iya, gitu. Nah, itulah yang salah. Tapi ikhlaslah kita bekerja apapun, apalagi kita melebihi apa yang kita dapat bekerjanya. Itu sudah suatu ya orang masing-masing sih ya. Kalau saya menikmatinya dengan senang sekali kayak gitu. Karena saya berprinsip suatu saat nanti kita akan mendapatkan lebih dari itu, entah itu dalam bentuk apa dan sebagainya. Insya Allah itu akan. Yang penting kita bekerja, kita berkarya, dan kita semangat dan selalu ikhlas menjalaninya, selalu senang menghadapinya. Jadi kita tidak akan merasa itu suatu beban. Makanya kita akan selalu ringan dan tidak akan mengeluh. Mantap, luar biasa ini. Jangan sampai mengeluh. Keren sekali Kak Yuni. Seberat apapun pekerjaan kita, jangan sampai kita mengeluh. Nangis boleh Kak Yuni? Nangis ya memang orang harus perlu nangis juga. Nanti nggak normal dong kalau nggak pernah nangis. Saya kira pada tangguh tidak boleh menangis Kak Yuni. Enggak. Kadang-kala kita juga perlu juga mungkin ada sesuatu yang istilahnya di hati seperti itu ya, kita luapkan saja dalam bentuk nangis, tapi jangan berkepanjangan. Sedih jangan berkepanjangan, gembira jangan kebanyakan. Mantap. Kak Yuni, hal apa yang paling membuat Kak Yuni sedih? Sedih kalau kita mau menolong tapi kita belum kesampaian menolong gitu loh. Gitu? Ya. Tentang orang lain lagi ya? Bukan tentang diri sendiri. Keren banget Kak Yuni. Saya tidak pernah memikirkan diri sendiri. Waduh. Aduh. Ya ada sih ada, tapi saya jadi malu tidak untuk utama. Oke. Jadi selama kita masih hidup, kita berusaha untuk berbuat baik. Apapun, sekecil apapun. Kak Yuni, yang paling membuat Kak Yuni bahagia? Ya. Yang paling membuat Kak Yuni bahagia? Ya, pertama keluarga ya. Anak-anak. Kalau anak-anak itu ya, anak yang soleha, mereka sayang sama keluarga, sama kita gitu. Kemudian melihat orang bahagia, apalagi binaan kita bahagia, kayaknya rasanya senang. Oke, Kak Yuni terakhir, Kak Yuni, pesan untuk wanita Purbalingga. Wanita Indonesia juga boleh. Pesannya kita jadi wanita yang tangguh, pantang menyerah, semangat, tetap berkarya. Kemudian jangan lupa banyak-banyaklah menuntut ilmu. Sama keluarga? Dan keluarga juga jangan sampai terlupakan. Oke, terima kasih Kak Yuni. Dan ini teman-teman luar biasa. Kabar yang hidup mana ini ya? Oke, itu semua luar biasa. Oke, ini adalah podcast yang dahsyat karena kita mewawancarai sosok wanita Kartini yang tangguh sekali benar-benar. Dan ini benar-benar terlihat Kak Yuni ini bisa jadi teladan kita. Beliau itu menyediakan dirinya untuk orang lain, tangguh sekali ya. Beliau sudah bercita dari dulu dan bisa menjadi teladan untuk kita semua. Jadi kakak semua
mari kita contoh Kak Yuni, jadikan diri kita manusia-manusia tangguh dan juga wanita-wanita yang tangguh seperti Kak Yuni. Terima kasih dan salam podcast Cikal Pramuka Warta Purbalingga, di sini senang, di sana senang. Terima kasih Kak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka Kak Yuni. Salam Pramuka.